Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menceritakan suatu kisah yang berjudul 4 setan yang bertaubat. Wah, setan taubat. Suatu hari di sebuah desa bernama Kampung Kulian itu hiduplah sepasang suami istri yang kaya dan dermawan. Mereka ialah Atom dan Juleha. Atom, si Paton. Namun saat ini Atom tak dapat bangun dari tempat tidurnya dikarenakan sakit yang dialaminya, membuatnya tak dapat berbuat apa-apa. Aduh bang, apalah bersini-sini, apalah bang dapat musibah ni. Bang, apalah dek, kita akan sabar. Mungkin ini ujian dari Allah. Andai bang sembuh ni dek, abang akan menafkahi 100 yatim. Baiknya. Yakin dek. Usai ia berikhtiar, ia bukannya sembuh, justru semakin menderita. Sang istri pun hanya dapat menangis dengan apa yang dialami suaminya. Aduh dek, tolong dek. Abang susah, badan abang kaku, jantung abang lemah. Nampaknya ini anak abang. Abang jangan ngomong gitu bang. Banyak-banyak istighfar Allah, banyak-banyak. Andai abang sembuh nih dek, abang akan bangun masjid yang bernilai 100 miliar. Waktu telah berjalan, tapi Atom tetap sakit. Ia menduga bahawa ia sebentar lagi akan dijemput oleh ajalnya. Amin. Aduh dek, tolong dek. Iya. Apa bang? Abang susah nafas. Nampaknya ini adalah abang. Nampaknya besok abang ganti ada dek. Jangan ngomong gitu bang. Jangan tinggalkan Juleha sendirian. Nanti doakan abang ya, semoga masuk surga. Ya Allah, bukanlah dosa-dosa suamiku. Berikan kesehatan. Amin. Angkatlah segala penyakitnya. Amin. Andaikan abang sembuh nih dek, abang akan ngasih 10 juta tanah setan. Mana setan? Usai mengatakan hal tersebut, si Atom justru sembuh dari penyakitnya. Juleha, Juleha. Iya. Iya. Ada apa bang? Alhamdulillah abang sembuh. Alhamdulillah. Tuh kan betul apa kata adik. Istighfar Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kehendak. Jadi macam mana dengan kerja bang tu? Tuh kan, abang juga nak ngomong yang aneh-aneh. Kalau lupakan abang, kita boleh ditepati ke abang? Tak boleh gitu bang. Janji tu harus ditepati. Seperti pepatah pernah berkata, janji itu adalah hutang. Jadi kalau kita punya hutang, harus dibayar. Jadi macam mana lah ni? Gini je, kita cari orang yang adil. Gimana? Kau jangan lalu. Anjas badas. Mantap.
Janji adalah hutang dan hutang harus dibayar. Atom dan Juleha pun pergi untuk menemui orang yang alim di kampungnya. Ia bernama Tok Boem. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sila duduk sini. Ini Pak Ustaz. Suami saya sakit Pak Ustaz. Beberapa bulan yang lalu dia sakit tapi tak sembuh-sembuh Pak Ustaz. Mana tuh? Suami saya ingin berikhtiar tapi ikhtiarnya yang aneh-aneh Pak Ustaz. Apaan itu? Apaan tuh? Memberi uang Apaan tuh? 10 juta kepada anak setan Pak Ustaz. Oh. Gini aja. Kita harus cari orang yang sifatnya tuh kayak setan. Kalau menurut saya nih, orang yang bersifat setan tuh ada 4. Apaan tuh? Yang pertama, orang ini sombong dan mengasih naudzubillah. Yang kedua, orang ini suka nak caci maki orang lain. Tahu bahasa kita tuh merepek. Kalau yang ketiga nih, suka mencuri hak orang lain. Dan yang terakhir paling berat, yaitu setan dukun. Itu balik dukun setan. Oh, terima kasih ya Ustaz. Sama-sama. Bisa rumah. Bisa dia cerai. Ataupun pergi untuk mencari keempat orang yang dimaksud oleh Tok Boem. Dan di tengah jalan, Atom bertemu dengan warga kampung Durian Runtuh dan bertanya-tanya kepada mereka. Abang Kale. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam Pak. Pak Anton sudah sembuh. Alhamdulillah sembuh Pak. Bapak-bapak, Ya. kira-kira orang yang paling masih di kampung ini siapa Pak? Oh, kalau yang paling masih di sini tuh Pak Ustadz yang tinggal di sana tuh, Pak Boem bu. Itu Boem. Terima kasih Pak dengan infonya Pak. Pautan mati lupa. Atom pun kembali ke rumah Tok Boem. Assalamualaikum Tok Boem. Waalaikumsalam. Lah, kok balik lagi kamu tuh? Ini Pak Ustaz, saya titip uang Bapak aja 10 juta. Oh, tak masalah. Saya di sini orang paling dermawan di kampung sini. Bukan Pak Ustaz. Orang warga sana bilang tuh, Bapak dia orang masih. Berani-beraninya mereka katakan saya orang Masin. Bukan cuma masih Pak. Bapak nih sombong lagi jadi orang. Sombong. Orang Mungkin betul kata kamu tuh. Selama ini saya tidak sadar bahwa salah saya sombong. Pantaslah orang kampung benci sama saya. Ini bukan hak diri saya. Ustaz. Ya udah. Tok Haji justru bersedih dengan apa yang dikatakan Atom. Kemudian Atom mencari orang yang kedua, yakni orang yang selalu mencaci maki pada orang lain. Atom pun menemui seorang ibu yang sedang memarahi kedua anaknya. Termana kita? Balik sekolah berapa kita aja? Lagi sekolah yang berapa?
Balik sekolah malam-malam. Penonton, jam berapa sekarang? Jam 10. Jam 10 malam. Kita ginjal kita. Mak Epo. Balik. Mana kita ni? Melutan. Hah? Pergi warnet. Berdeo. Woi, cantik tu. Buat kira sampai oi. Malu aku punya anak macam kita ni. Tuh malu. Tengok Iqbal tu. Hitam macam aku dah. Ni kalau orang tak ngaji, tak ngaji, tak sembahyang, tak mandi. Tumpuk laki dalam kita tu. Ni aku lapor bapak kita ni habis plaza kita ancel-ancel apa kita situ. Lapor bapak kita ya. HP mana? Nah, HP aku bilang kan. Assalamualaikum. Mana HP aku ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Boleh minta waktu sebentar bu? Minta waktu. Macamlah waktu ni bisa dipotong macam roti. Kenapa kau tak minta waktu sama aku? Ibu nak kasih uang untuk ibu. Uang apa ni? Bukan zina. Uang bu dari Pak Haji. Dari siapa? Dari Tok Boem. Oh Tok Boem. Pak Im yang masih. Ya bang. Oh Tok Boem. Kau nak dengan saya berdua ni? Bapak yang ibu nyuruh saya bu nyari 4 golongan. Terus? Ibu ini termasuk salah satu anak setan. Berani-beraninya ibu bilang aku macam anak setan. Karena ibu suka merepek, anak ibu tak masalah ibu merepek. Memang betul. Aku selalu memaki pada orang lain. Tak peduli apa yang aku katakan. Anak-anakku tidak bersalah. Mereka hanya bermain. Dan ketika mereka pulang, aku bukan menyambut mereka dengan bahagia, malah memarahi mereka dengan makian. Aku tidak patut berapa ini. Balik. Marepek pun sedih dan menangis. Ia malu kerana baru menyadari bahawa ia selalu memaki pada orang lain. Kemudian Atom mencari orang yang ketiga, yakni orang yang selalu makan dengan barang haram. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seseorang yang mencurigakan. Ia memakai topeng dan membawa tas hitam misterius. Ada apa? Kau siapa? Kau siapa? Oh kau rupa pencuri di kampung sini ni. Ini tadi Pak. Aku ada duit atau kau nak 10 juta? Ada apa kan ini Pak? Ambil lah, banyak baju dah kau sini. Tak apa ya. Polisi dan warga kampung tiba-tiba datang dan menangkap si maling. Uang 10 juta pun tak jadi diberikan. Apa ni? Ini apa rumah aku ni? Oh jadi kau yang paling di rumah aku jadi. Ini dia bukan maling ibu. Ini biar. Hanya dia tak ni. Dah boleh gitu. Ada pula makan 10 juta. Ini Pak Atom pun bingung karena sepanjang perjalanan
ia tetap tidak selesai dengan urusannya. Aduh, macam mana lah dengan bisa aku ni? Semua bisa aku gagal. Tak bisa balik lah aku ni ketemu Juleha. Lalu ia berikan dengan orang yang terakhir, yakni orang yang paling jauh dari jalan Allah. Oh iya, masih ada satu lagi, lupa aku. Kali ini dia semaju ni harus sampai ke orang tu. Dengan penuh perjuangan atau mencari orang yang keempat, sepanjang perjalanan ia mendaki Gunung Uhud, memanjat menara Eiffel, melewati hutan rimba, menyeberangi sungai Amazon, melewati gurun Sahara, memasuki kutub utara, melewati lembah kematian, mengalahkan naga, bahkan memasuki terowongan Thomas. Dan sampailah ia di tempat yang ia cari-cari. Dan ia pun bertemu dengan seorang dukun setan. Siapa kau yang muda tampan? Aku atau aku berasal dari Durian Untu. Jauh-jauh nyatu bertemu dengan kau wahai dukun. Ada perlu apa kau sama aku? Ngah, 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 ngah. Aku ni minta panggil anak setan. Dia akan kupanggil. Tapi kau harus mengikuti apa katanya. Ngah, ngah, ngah. Sang dukun pun membaca mantra. Kita kamu tekan ini sampai dukun baca mantra. Gelas air putih langsung disembuh. Setan pun tiba-tiba keluar dengan tertawa-tawa. Aku telah datang dan memenuhi permintaanmu. Sekarang giliran kau memenuhi permintaanku. Mau apa kau iblis? Keluarlah dari agamamu. Bergabunglah dengan agamaku. Tidak, aku takkan terangku keluar dalam jalan Allah. Bahwa sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau begitu terima kata apa ya? Ataupun bingung mana yang harus dia pilih, sang kekasih atau ketakwaan dalam hati. Seketika malaikat tiba-tiba muncul di hadapan iblis. Wahai setan, lepaskanlah wanita ini. Kalau tidak, aku cabut kamu. Tidak akan kulepaskan wanita ini. Baiklah kalau begitu. Rasakan ini. Baiklah, wahai dukun. Sekarang setanmu sudah akan kugalakkan. Dan siapa lagi? Kalau tidak ada, sekarang kamu bersyahadatlah. Kalau tidak, tentu cabut kamu. Tidak semudah itu. Aku masih memiliki setan yang terkuat. Ada apa di sini?
Aku telah diutus oleh Allah untuk melawan dukunmu. Kamu tidak akan bisa melangkahkan mayat dukunku sebelum kau melangkahkan mayatku. Baiklah kalau begitu, rasain dulu. Jadi lucu. Apa kataku, kamu tidak akan bisa melawanku. Cukup suka sekali Bapak ya. Aku akan juruskan buat memangkas. Iya, ada yang ngedompet. Apa yang kau inginkan wahai iblis? Aku ingin kau pergi dari sini. Tidak, sebelum aku kalahkan dukunmu. Dukunku tidak akan bisa kalah sebelum kau melangkahkan mayatku. Baiklah kalau begitu, kita bertarung lagi. Oke. Rasain dulu. Enggak ku hilang tidak bisa kawan. Sudah kau kembali melawan Kau apa tak perlu. ya, kau ada mga kaibigan. Malaikat macam apa bisa kalah ini? Bagus kau mati tarik sana. Baiklah kalau begitu, rasain dulu. Jurus yang kedua. Tak melawan sama sekali. Aku ada mantra ke satu. Apa itu? Pus saya hilang. Baru dibilang gitu dah kena ikat kau dengan ulang. Baiklah, kali ini aku tidak akan kalah. Apa buat kau ambil? Oh, itu cara mainnya. Tidak sulit itu Mang Kuso. Baiklah, sekarang kau akan pasti kalah. Dengan kekuatan tongkat malaikat maut. Apa tak terasa? Lanjang, makita terus. Oke, akan keluarkan tong Arif Rubiku. Ikut dong. Ikut. Kau tak ikut. Mustahil tak Rubi tak bisa menggeser. Wah, tariklah otak. Nih, dia terbang. Nampaknya aku akan kalah nampaknya. Baiklah, sekarang akan ku kalahkan dengan kekuatanmu. Aduh. Dengan kekuatan tongkat malaikat maut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Allahu Akbar. Gedung. Kau akan ingat kau bisa akan mengalahkan, tapi hari kiamat kau akan melawan rajaku. Itu adalah Dajjal. Kamu ingat itu? Siapa itu? Itu dia lama sedikit. Baiklah, kutunggu saat nanti.
Iya, aku tunggu kamu. Aduh Pak, gimana? Ya, Pak. Bukan masalah aku tolol Pak, kekuatan ada rugi Pak. Nanti Angin ubi weh. bodoh, bodoh. Wahai dukun, sekarang setan dan iblismu sudah kalah. Sekarang bersyahadatlah. Baiklah, aku akan baca syahadat. Sekarang ikuti aku. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sekarang kamu sudah memasuki agama Islam. Nyah, 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 nyah. Masih enggak? Wahai Atom, aku telah diutus oleh Allah untuk mengalahkan dukun dan jin-jinnya. Dan sekarang tugasmu sudah selesai. Dan orang-orang yang di luar sana yang sedang maksiat sekarang sudah bertaubat karena kalian berdua. Sekarang kalian pulanglah membawa istrimu yang cantik ini dan membawa harta-hartamu. Terima kasih wahai malaikat. Ya, sama-sama. Iblis telah dikalahkan. Atom dan Juleha pun bertemu kembali dan telah kembali pulang. Kisah ini pun tamat. Hikmah dari cerita ini ialah apabila engkau sedang diuji Allah, tetaplah bersabar. Niscaya Allah pasti memberi petunjuk. Ente dapat ide dari untuk nampilkan ini dari mana? Itu bermula dari belajar Bapak. Belajar? Bapak. Oh, belajar Cerita tadi ini ceritanya serupa, cuman pernah diceritakan waktu taklim Bapak. Terus ada nggak orang-orang yang berperan besar dalam membantu ente ini, ada nggak? Orang-orang ada budak yang bantu ente, orangnya betul-betul bantu ente gitu loh. Oh ada. Siapa? Itu dimulai dari penyemangat. Semangat. Contohnya. Sebenarnya sih ramai. Ana dapat ide ini nggak bisa dibangkitkan kalau nggak ada dukungan. Jadi kalau yang mendukung tuh, itu yang amat-amat bantu. Jadi Ana amat terima kasih pada yang tampil tadi. Sekarang kami sebutkan apa keluhan ente dalam melatih anak-anak tadi, ada enggak? Ada lah. Ada, coba sebutkan. Setiap kalau misalkan ada suatu kelompok tuh, paling kalau ramai, pasti ada keluhan atau ketidakkompakan. Contohnya kayak pas diajak latihan, itu ada yang tak hadir. Akhirnya nyari lagi bola banyak satunya, udah dapat, satunya lagi hilang. Nah, cari lagi, ada dapat lagi, yang lainnya hilang. Sampai jam 11 akhirnya tak jadi latihan. Subhanallah. Ini perjuangan Said Ahmad dari nol sampai akhirnya tampil sampai apa tindakan ini dalam mengatasi anak-anak macam tadi? Akhirnya ya karena pangkat anak ini sepantar, kalau dalam dunia sepantar kawan, jadi susah kalau pakai kekerasan tuh nanti bilang apa gitu kan. Akhirnya anak minta tolong yang lebih tegas, yang lebih tinggi sikit lah pangkatnya kan, kayak Bang Hikmahnya, Bang Kulen. Iya Bang Kode. Nah, ini kalau memang videonya terkhusus videonya Y Ahmad.
ya di share ke YouTube. Ya mungkin video ini akan menjadi kenangan yang tidak akan dilupakan. Karena kenapa? Tidak ada pikiran yang bisa menyamai Sayyid Ahmad pada saat ini. Betul tak? Betul. Ada yang bisa menyamai, angkat tangan. Ada berani? Tidak ada. Nah, ini buktinya besar. Bukti besar bahwa Sayyid Ahmad sudah mengembangkan potensi dan kreasinya untuk saat ini. Boleh kasih tepuk tangan sekalian. Ini sebenarnya ini tak jadi bukan rezeki sunatnya sebenarnya ya. Ini rencana abang-abang dari OSIS ini untuk kuis. Nah, jadi karena kita ini merasa harus memberikan apresiasi yang baik untuk hal yang terbaik. Ini kami hadiahkan mungkin tidak senilai dengan apa pikiran ente, pemikiran ente yang udah berjuang, tapi mungkin ini bisa menjadi penyemangat lah kali untuk kedepannya yang lain, bisa menjadikan motivasi kedepannya. Ini terima bagi-bagi kalau anak ke kawan-kawannya, ini bagi-bagi dengan kawan-kawan yang ente. Untuk OSIS dan lainnya, untuk hadiahnya Ana betul-betul terima kasih. Betulnya Ana tidak menduga kalau inspirasi ini bisa bisa dikagumi gitu kan. Jadi ya Ana betul-betul terima kasih lah. Atau mungkin ada motivasi untuk kawan-kawan sekalian atau dari Ayi sendiri, motivasi kawan-kawan sendiri untuk mengisi kawan-kawan yang ada di sini untuk kedepannya. Ada keluhannya juga utamanya pas pelajaran maba. Pas pelajaran maba ini kan banyak yang tidur. Soalnya kalau misalkan di dalam satu kitab tuh ada cerita, dengarkan, siapa tahu itu bisa jadi motivasi kayak tadi tuh. Betul. Disebut drama. Nah, ini sedikit motivasi yang kita sempat anggap remeh, tapi di dalamnya terdapat nilai yang besar. Jangan menganggap remeh apa ya, memang sih macam contoh ya, tidur pas ngaji baba. Nah, ini ya Ahmad udah ngasih contoh yang betul. Mungkin seterusnya orang-orang yang sepantaran Sayyid Ahmad, ini kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3 saya tahu orang-orangnya. Dimohon saya tantang yang kelas 3 untuk muhadharah akbar ke depannya untuk menampilkan hal yang serupa seperti Sayyid Ahmad. Karena apa? Karena orang yang macam Sayyid Ahmad ini di kelas 3, terkhususnya kelas 3, kami butuhkan untuk di aliyah nanti. Ini yang kami cari, pemikiran yang kayak gini sementara kami cari. Karena yang apa? Di aliyah terkhusus ya, itu masih banyak membutuhkan orang-orang yang berpengaruh lah untuk sekitar, untuk orang-orang yang di bawah, seperti macam apa yang Bang Behennya katakan. Yang sanawiyah kelas 3 terkhususnya, ayo cepat-cepat berubah. Ingat, kalian akan aliyah tahun depan, tinggal ngitung bulan kita aliyah. Kata apa? Kita harus merubah pola pikir. Sebenarnya ya, pola pikir itu harus diubah. Udah pada saat ini udah harus diubah. Karena apa? Pada saat aliyah nanti biar tak sibuk-sibuk. Intinya itu, siapkan pemikiran untuk kedepannya. Untuk saat ini kita Sayyid Ahmad udah kita saksikan sama-sama peningkatannya. Mungkin pada saat ini saya apresiasikan pada Sayyid Ahmad dan yang kawan-kawannya. Kami dari OSIS sangat berterima kasih atas apa yang sudah ditampilkan. Dari saya sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.